إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji kembali kita bersyukur kehadiran Ilahi Rabbi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kita selaku makhluk, yaitu hambanya manusia. Dan tentu banyak potensi-potensi yang tersimpan. Dan ini adalah kita bagian daripada anugerah yang cukup besar yang menjadikan kita adalah hamba yang abdan syakur. Tapi sebahagian manusia dan kebanyakan manusia pada hakikatnya dia tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah itu sendiri, tidak mensyukuri atas dirinya yang sesungguhnya semua itu banyak kelemahan. Tapi kenapa dia menjauh dari Allah? Padahal orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hidayah dan jalan kebaikan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang inilah yang sesungguhnya adalah orang yang namanya orang cerdas, orang yang bisa berpikir masa depan hari esok, hari mereka ketika akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang yang hatinya hidup, hatinya tidak mati, hatinya selalu mengingat kepada Allah. Ketika perintah Allah itu datang, maka semua aktivitas yang dia lakukan dia abaikan, karena itu adalah kewajiban kepada Allah. Dan begitu juga yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak pernah akan memunafikkan hatinya atau ada dusta di dalam hatinya. Maka itulah jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sesungguhnya, orang yang cerdas, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik di alam jagat raya ini maupun di atas dirinya pribadinya sendiri. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia termasuk kita golongan orang-orang yang cerdas dalam konteks mengingat hari esok atau hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang memberikan petunjuk, itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Maka sering para penceramah atau khatib menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran itu, mentadaburkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka itulah orang yang tidak pernah akan sesat dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah khatib akan menyampaikan judul berupa orang yang cerdas adalah orang yang mengingat hari esok atau hari kematian.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'ah. Ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasiran alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia. Illa kata Allah sa'at, kecuali hanya sesaat pada hari. Begitulah Allah katakan kepada kita, yang bahwa kehidupan antara dunia dan akhirat itu adalah begitu jauhnya perbedaan di negeri akhirat dengan negeri dunia yang fana. Maka Allah lanjutkan bahwa pada mereka saling berkenalan, sungguh rugilah orang-orang yang meletakkan pertemuan mereka dengan Allah, karena mereka itu sesungguhnya tidak mendapat petunjuk. Wa ma kanu muhtadin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian jamaah yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kepada kita, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqah. Orang-orang mukmin yang paling utama itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, salah satunya orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah termasuk yang budi pekertinya atau akhlaknya yang mulia. Maka bagaimana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia walaupun tidak sepertinya hal itu yang hari ini ada yang bisa ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperoleh pendidikan, tetapi dia ada satu sikap atau akhlak yang mulia, yang cukup dijunjung tinggi dalam kehidupannya. Itulah akhlak, adalah salah satu budi pekerti yang diterapkan dalam hidup dan kehidupannya. Maka ini adalah salah satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang cerdas dalam bahagian, orang yang tinggi akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini jamaah yang berbahagia, atau bulan ini adalah kita di bulan Rajab. Adalah tentu kembali kita merenungkan bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Rasulullah ini ke muka bumi kecuali adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin, adalah menjadi penyujuk jiwa, adalah menjadi pemersatu hati hamba-hambanya, antara orang kafir dengan orang yang bukan kafir. Ketika dia menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah komitmen hatinya tidak pernah akan menyakiti di antara mereka. Tetapi bagaimana mereka untuk bisa masuk adalah cinta dengan Islam itu sendiri, cinta dengan syariat Allah itu sendiri. Dikarenakan itulah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita lihat hari ini jamaah yang berbahagia, banyak orang yang pintar, banyak pendidikannya yang lebih hebat. Tetapi bagaimana dengan pendidikannya itu? Dia bisa mentadaburkan dalam hidup dan kehidupannya. Bahkan dengan ilmunya itu adalah menjadikan mengalatkan untuk sebuah kesombongan. Inilah yang tidak perlu harus kita menjadi sandaran kita, jemaah. Tidak menjadi barometer kita, jemaah yang berbahagia. Karena hanya orang-orang kafir, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang kafir hatinya kepada Allah. Orang-orang yang tidak ada menghadirkan Allah di dalam hatinya. Inilah salah satunya, dia tidak memakai dengan tadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik di dalam hal menerapkan ilmunya, dalam hal untuk menjabarkan ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri ketika dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanggup, bergetar hatinya begitu sebuah akhlak kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bahkan sudah menjadi petunjuk kepada kita hari ini. Sebahagian manusia itu mengabaikan daripada ayat-ayat Allah itu sendiri, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita tidak lihatlah bagaimana azab Allah, bagaimana orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nantinya ketika kita akan kembali ke hadirat Allah, hari hisab, hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita kehidupan dunia ini saja kita sudah diazab oleh Allah karena kita murka kepada Allah, kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dilanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qiyasuhum aksaruhum lil maut dzikrah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat tentang kematian. Maka ini salah satu kunci jamaah yang berbahagia. Orang yang dikatakan cerdas menurut Islam itu adalah orang yang mengingat banyak tentang kematian. Karena kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan dunia ini bukan karena dia tua ataupun muda, tetapi kalau sudah datang waktunya maka semuanya berakhir daripada perjalanan kehidupannya itu. Tetapi sebahagian manusia itu jamaah yang berbahagia, tidak juga ada yang bisa menjadi renungan dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya jalan untuk solusi dalam hal ini, untuk banyak kita mengingat akhirat, mengingat tentang kita hidup ini tidak pernah akan lama di dunia ini, adalah ketika saudara kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika diumumkan, mari kita sama-sama melihat saudara-saudari kita seiman dan seakidah, agar kita bisa merenungkan kembali, mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa itulah kita tidak pernah akan lama hidup kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan lanjutannya, wa aqsamuhum lahu isti'dad. Orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Ulaika al-aqyas. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Tirmizi tadi adalah semua itu. Kalau kita tadi mengatakan bahwa kita akan mempersiapkan diri akhlak yang baik, maka insya Allah itu bahagian daripada kita cerdas untuk memikirkan bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Dan begitu juga jemaah yang berbahagia, ketika kita bahwa mengingat tentang kematian kita, yang hidup ini hanya sementara, maka kita tentu termasuk bahagian yang dikatakan Rasulullah itu adalah orang-orang yang cerdas, adalah mengingat kematian kita untuk hari esok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena demikian dalam surat Al-Isra itu ayat 7 dikatakan Allah, in ahsantum ahsantum, jika berbuat baik berarti berbuat baik untuk diri kita juga sendiri. Tetapi li'anfusikum wa in asa'tum falah, jika kita berbuat sesuatu kejahatan, niat kita yang tidak baik, dikarenakan kesombongan kita, dikarenakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya kepada kita, kita tidak berterima kasih dan menjadikan alat untuk kesombongan kita, maka artinya semua itu juga akan kembali kepada kita yang Maha Kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan beberapa hal kunci tentang kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah setiap manusia berusaha pasti adalah mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka Allah katakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia jemaah berbahagia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang dikatakan bahwa kebahagiaan kita inginkan pada hakikinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa kita dan termasuk kita dihindari daripada azab neraka. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah adalah pasangan hidup kita yang saleh. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini juga tidak terlepas daripada hidup menentukan apakah kesalehan ada di dalam keluarga kita, saling kita mempercayai, kemudian juga menjaga amanah, termasuk simpati dan empati, dan saling kita tolong menolong dalam sebuah keluarga. Adakah hari ini yang hidup, apakah masih ada yang hidup seperti ini di dalam keluarganya? Ada sebuah upaya bagaimana dia menjadikan keluarganya itu adalah keluarga mawaddah warahmah. Jangan kita sangka jemaah yang berbahagia dengan uang yang banyak, dengan kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan kita tidak mengimani apa yang dikatakan oleh Allah baik di dalam Al-Quran maupun hadisnya, maka tentu belum tentu seseorang itu akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjadikan keluarga kita adalah keluarga mawaddah warahmah. Artinya ketika di sana ada anak-anak kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka arahkanlah anak-anak kita untuk kebaikan-kebaikan. Ketika mereka adalah saat-saat masih dalam, tidak sama seperti kita mungkin mengetahui dari persoalan hidup ini, maka arahkanlah mereka untuk jalan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah itulah yang nanti akan mendoakan kita ketika akan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa
Maka tidak salah dikatakan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari azab neraka. Maka ini kunci jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak ada ikut andil yang sesungguhnya di tengah-tengah keluarga sebagai yang diamanatkan oleh Allah, baik sebagai orang tua, baik itu bapak maupun ibu, kalau kita anggap bahwa itu tidak ada sebuah amanah di sana, maka tunggulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan menerima atau kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita menganggap bahwa hanya hidup ini untuk diri kita, padahal kita ada tanggung jawab termasuk terhadap anak dan keluarga kita sendiri. Dan begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada kita ketika kita diamanahkan sebagai pemimpin jamaah dimuliakan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian kecerdasan perspektif dalam satu buku yaitu Ibnu Khaldun mengatakan kecerdasan adalah salah satu elemen penting yang untuk mempengaruhi suksesnya hidup seseorang. Adalah kecerdasan tak terlepas dari karakter diri faktor, baik dari dalam maupun dari luar itu sendiri. Artinya ketika dia tidak akan pernah membina dirinya, tidak akan pernah mengokohkan keimanannya, dan begitu juga dengan pengaruh lingkungan di sekitarnya, maka itulah termasuk orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang rugi, adalah orang-orang yang tidak pernah hidup hatinya, adalah termasuk orang-orang yang tidak cerdas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang cerdas yang dikatakan Islam itu adalah mengingat hari esok, hari ketika kita akan dihisab oleh Allah apa yang telah kita lakukan selama hidup ini, maka tentu termasuk dia orang-orang yang rugi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul